Metode kali ini adalah metode trial and error yang merupakan salah satu teknik kita menyusun formasi mesin-mesin single row atau menentukan urutan-urutan fasilitas atau mesin yang terbaik. Untuk menerapkan metode ini, kita harus memahami terlebih dahulu sebuah tools untuk mengumpulkan data dan juga memformat data sehingga kita bisa menyusun urutan-urutan mesin atau fasilitas. Adapun nama peta kerja itu kita beri nama from to chart. Di sini saudara akan membuat sebuah matriks yang menunjukkan hubungan dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya. Katakanlah kita punya I fasilitas sampai dengan C. Maka from to chart akan menggambarkan hubungan keterkaitan atau intensitas yang kita gunakan menggunakan frekuensi pergerakan. Contoh, untuk F12 ini merepresentasikan frekuensi perpindahan material dari fasilitas 1 ke fasilitas 2. Dan FIJ adalah frekuensi perpindahan dari fasilitas 1 ke fasilitas J. Kita berasumsi bahwa urutan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan J adalah urutan awal yang akan kita evaluasi untuk menjadi initial solution sehingga nantinya kita bisa mendapatkan urutan yang terbaik dengan membandingkan urutan awal ini dengan urutan yang terbaik. Maka pergerakan dari 1 ke 2 itu kita kategorikan sebagai pergerakan maju atau forward. Sedangkan from 2 to 1 yang direpresentasikan oleh F21 merupakan representasi pergerakan dari fasilitas 2 ke fasilitas 1. Nah, demikian juga FI1 merepresentasikan pergerakan dari fasilitas I ke fasilitas 1. Nah, semua yang di bawah garis diagonal ini menunjukkan pergerakan mundur karena kita tadi berasumsi initial solution atau initial sequence urutan awalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dengan C. Ini adalah from to chart. Dan cara mengisi from to chart ini adalah menghitung frekuensi perpindahan dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya, baik pergerakan maju maupun pergerakan mundur. Ada dua tipe from to chart. Yang pertama, tipe from to chart asymmetric, dan yang kedua, tipe from to chart symmetric. From to chart asymmetric di sini menunjukkan dianggap berbeda pergerakan dari M1 ke M2 dengan pergerakan dari M2 ke M1. Sebab pergerakan M1 ke M2 yang nilainya adalah 2 merepresentasikan pergerakan forward, pergerakan maju. Sedangkan pergerakan dari M2 ke M1 adalah masuk kategori pergerakan mundur. Jadi, from to chart asymmetric menggambarkan secara lengkap pola pergerakan dari material. Kita tahu pergerakan maju dan kita tahu pergerakan mundur. Bagaimana dengan from to chart symmetric? From to chart symmetric tidak mempertimbangkan apakah gerakan perpindahan material itu maju ataupun mundur, sehingga kita cukup mendapatkan bagaimana atau berapa intensitas hubungan antara M1 dengan M2, mau mundur maupun maju. Jadi kalau kita
pindahkan dari asimetrik ke simetrik, maka angka 5 ini didapatkan dari penjumlahan 2 dan 3. Karena pergerakan 1 ke 2 maupun pergerakan dari 2 ke 1 itu adalah sama. Dan demikian juga bagaimana dengan pergerakan nilai 5 ini, M1 ke M5 itu sama dengan M1 ke M5, itu nilainya 3, sama dengan M5 ke M1. Ini pergerakannya 2. Jadi 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Ini adalah tipe-tipe from to chart, yaitu asymmetric dan symmetric. Kita masuk kepada metode trial and error itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya? Ada beberapa langkah kerja dari metode trial and error. Sesuai dengan namanya, maka cara kerja ini adalah cara-cara mencoba apabila ada kekurangan atau hasilnya kurang baik dari hasil sebelumnya, kita bisa abaikan dan kita menggunakan hasil yang terbaik. Langkah satu adalah kita buat from to chart-nya dulu. Dan di from to chart itu, tetapkanlah urutan awal dari mesin-mesin. Nah, ini kita buatkan from to chart-nya yang berisi frekuensi perpindahan dari mesin I ke mesin J. Kemudian tetapkan bobot setiap diagonal, langkah maju dan langkah mundur. Langkah 2, kita hitung bobot langkah majunya. Kemudian langkah 3, hitung bobot langkah mundur. Langkah 4, hitung total bobot, yaitu jumlah dari bobot langkah maju dengan bobot langkah mundur. Langkah kelima, kita menyusun ulang urutan dengan cara A. Kelompokkan interaksi dua mesin berdasarkan frekuensi perpindahan. Dan B. Pilih pasangan mesin berdasarkan frekuensi tertinggi dan urutkan. Langkah keenam, ulangi dari langkah 2. Balik lagi ke langkah 2 dan bandingkan hasilnya. Jika nilai total bobot lebih kecil, maka berhenti. Susunan terbaik sudah ditemukan. Berikut adalah contoh, contoh metode trial and error. Katakanlah kita sudah menemukan from to chart, data yang kita dapatkan dari analisis terhadap perpindahan material dari mesin 1 ke mesin 2, ke mesin 3, dan seterusnya, mesin-mesin yang lainnya. Misalkan kita punya 5 mesin yang ingin kita tentukan urutan-urutannya, ya. Mana dulu diletakkan di awal, yang berikutnya, dan berikutnya. Urutan mesin-mesin yang minimum langkah mundur, itu menjadi tujuan kita. Berarti, saudara harus menemukan nilai bobot yang total bobotnya itu paling kecil. Kita gunakan cara trial and error. Maka, kita kumpulkan data, ini from to chart, dan tipe from to chart dari metode ini menggunakan tipe from to chart asymmetric. Nilai-nilai di atas garis diagonal adalah langkah maju. Jadi yang semua di atas garis diagonal, artinya yang ini semua, ini di atas garis diagonal ini merupakan langkah maju. Sedangkan nilai-nilai di bawah garis diagonal adalah langkah mundur. Jadi semua yang di bawah garis diagonal ini merupakan langkah mundur. Nah, from to chart pada contoh ini merepresentasikan frekuensi perpindahan material di antara mesin-mesin. Nah, sekarang kita terapkan algoritma tadi untuk bisa menemukan urutan-urutan mesin. Sebagaimana bunyi algoritma, kita tetapkan inisial urutan. Urutan awal kita adalah M1, M2, M3, M4, dan M5. Nah, ini masih menggunakan from to chart asymmetric. Kemudian kita tetapkan bobot dari setiap langkah maju, ini semua, dan bobot langkah mundur.
Bobot langkah maju, kita beri bobot 1 tingkat di atas diagonal, kita kasih bobot 1. 2 tingkat dari garis diagonal, kita kasih bobot 2. Selanjutnya bobotnya 3, dan selanjutnya bobotnya 4. Sebaliknya, untuk 1 tingkat di bawah garis diagonal ini, kita kasih bobot 2. Kenapa lebih besar bobot di bawah garis diagonal dibandingkan dengan baris di atas diagonal? Karena di bawah garis diagonal menunjukkan langkah mundur. Nah, ciri-ciri tata letak pabrik yang baik menghindarkan terjadinya langkah mundur, sehingga kita beri penalti bahwa semua langkah mundur itu bobotnya besar. Kenapa diberikan bobotnya besar? Yang kedua alasannya karena tujuan kita adalah minimisasi total bobot. Sehingga kalau nantinya kita bisa ubah susunan sedemikian rupa sehingga semua nilai-nilai frekuensi yang besar yang di bawah garis diagonal bisa kita pindahkan ke atas garis diagonal, itu akan menghasilkan total bobot yang paling kecil. Nah, tentu tidak mungkin bisa semuanya, tapi paling tidak ada improvement ya. Nah, itu alasannya. Dan dengan cara yang sama, 2 tingkat di bawahnya kita kasih bobot 4, bobot 6, bobot 8. Nah, ini besaran bobotnya memang makin ke bawah makin besar. Kenapa? Karena itu menunjukkan langkah mundurnya itu jauh sekali. Contoh, misalnya ini antara M5 dengan M1. Kan kalau dia mundur, ada berapa mesin yang harus dia lewati. Nah, ini tidak diinginkan dalam ciri-ciri tata letak pabrik yang baik. Proses perhitungannya. Proses perhitungannya, urutan awalnya adalah M1, M2, M3, M4, dan M5. Lalu kita hitung bobot langkah majunya. 1 ini adalah bobot pada atas 1 tingkat ya, 1 tingkat di atas garis diagonal. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 adalah frekuensi yang di atas garis diagonal. Angka 2 di sini menunjukkan bobot 2 level di atas garis diagonal. Untuk langkah maju, 1 tambah 2 tambah 2 adalah frekuensinya. Demikian seterusnya. Sehingga 1 dikali hasil penjumlahan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2, 9, berarti 1 kali 9 sama dengan 9. Ini seterusnya tambah 10, ini seterusnya tambah 15, tambah 12, hasilnya adalah 46. Itu bobot langkah maju. Berikutnya kita hitung bobot langkah mundur. Nah, 1 tingkat di bawah garis diagonal kita kasih bobot 2. Kemudian kita kalikan dengan hasil penjumlahan frekuensi perpindahan di bawah garis diagonal 1 tingkat. Angka 4 adalah bobot di bawah garis diagonal 2 tingkat. Dikalikan dengan hasil penjumlahan frekuensi yang ada pada diagonal itu. Kemudian angka 6 menunjukkan bobot pada garis di bawah diagonal 3 tingkat. Kalikan dengan frekuensi yang ada pada level 3 tadi, dan seterusnya. Hasil perkalian masing-masing diagonal itu kita jumlahkan dan menghasilkan 64. Nah, ini kita jumlahkan, maka total bobotnya 46 langkah maju ditambah 64 langkah mundur sama dengan 110. Berikutnya kita susun ulang urutan dengan cara kelompokkan interaksi dua mesin berdasarkan frekuensi perpindahan. Kemudian B-nya pilih pasangan mesin berdasarkan frekuensi tertinggi dan urutkan. Nah, saudara harus perhatikan di sini bahwa cara kerjanya adalah kita mengupayakan agar total bobot ini kecil, sembari mengurangi langkah mundur. Berarti total bobot langkah mundurnya juga kita upayakan kecil, gitu. Sehingga totalnya nanti bisa berkurang. Intinya yang menjadi patokan sebenarnya adalah jumlahnya ini. Kita akan cari urutan-urutan mesin yang total bobotnya itu kecil dari 110. Ini kan susunan mesin awal M1, M2, M3, M4, dan M5. Kita mau cari susunan lain.
Kemudian kita bandingkan, apakah lebih kecil. Lalu bagaimana jika hasilnya justru lebih besar? Misalnya urutan tersebut hasilnya 115, berarti kita bisa simpulkan urutan 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah urutan terbaik. Gitu. Dan sebaliknya, kalau kita bisa temukan, katakanlah nilainya 96 total bobotnya, maka kita gunakan urutan-urutan mesin sesuai dengan nilai total bobot 96 itu. Langkah pertama untuk menyusun, kita kelompokkan. Kita cek di from to chart, kita temukan frekuensi terbesar itu 4, yang berikutnya 3, berikutnya 2, berikutnya 1. Di from to chart itu kita temukan frekuensi yang nilainya 4 itu interaksi antara M4 dengan M1 dengan M4. Cuman itu saja kebetulan ya, kebetulan. Kalau frekuensinya yang 3 itu banyak. 1 dengan 5, 2 dengan 1, 3 dengan 4, 4 dengan 1. Demikian juga yang frekuensinya 2 maupun frekuensinya 1. Nah, aturan dari trial and error, saudara pilih dulu. Di frekuensi 4 kebetulan 1 ya. Bagaimana jika lebih dari 1? Saudara boleh sembarang memilih pasangan. Maka kita pilihlah M1 dan M4. Saudara letakkan di tengah-tengah M1 dan M4 dulu. Nah, ini adalah awalnya ya, M1 dan M4. Kemudian kita pilih karena frekuensi 4 ini sudah habis, kebetulan cuma 1 ya, cuma 1, maka kita pilih yang frekuensi 3. Di sini kan banyak nih pilihannya, banyak pilihannya ya. Bagaimana cara memilihnya? Saudara perhatikan, yang di akhir ini 4, yang di awal di sini 1. Maka saudara pilihlah dari susunan-susunan ini, ya, dari susunan-susunan ini, mana yang akhirnya 1 dan awalnya 4. Nah, saudara cek, yang akhirnya 1, kita cek, oh ini ada, ini 2, 1, nah, akhirnya 1. Atau 4, 1, akhirnya 1. Nah, karena kita sudah assign M1, M4, maka 4, 1 ini tidak boleh menjadi kandidat. Sehingga kita putuskanlah yang terpilih adalah 21. Maka ini sambungan yang kedua. Ini urutan yang kedua yang menyambung. Oke. Nah, berikutnya cara yang sama. Saudara cari lagi di frekuensi 3 ini yang akhirnya 2 atau awalnya 4. Akhirnya 2 kita cek. Di sini akhirnya 2 tidak ada. Yang awalnya 4 kita cek. Oh, awalnya 4. Nah, ada tapi 41, maka ini tidak bisa terpilih. Selesailah untuk frekuensi 3. Kita bergeser ke frekuensi berikutnya, yang terbesar berikutnya, yaitu frekuensi 2. Sama, saudara cari di antara pilihan-pilihan ini yang belum terpilih, belum desain ya, yang akhirnya 2 atau awalnya 4. Akhirnya 2, ini ada nih, akhirnya 2, 1, 2. Nah, karena 1, 2 sudah dipilih, ya ini tidak mungkin dipilih. Yang akhirnya 2, kita cek lagi, yang akhirnya 2 ada, yaitu M4, M2. Karena 4 dan 2 sudah ditugaskan, ya ini tidak terpilih. Selesai yang 2. Sekarang kita pilih yang awalnya 4. Kita cek di sini yang awalnya 4. Yang awalnya 4 itu ada 4 dan 5. Nah, karena 4, 5 ini belum desain, maka ini kita pilih. Terpilihlah M4 dan M5. Nah, berikutnya kita cari yang akhirnya 2 dan awalnya 5 dari frekuensi 2 ini ya, dari 2 ini. Yang akhirnya 5 kita tidak temukan. Ini kita cari di sini, oh akhirnya 5. Awalnya 5 atau akhirnya 2. Tidak ditemukan ya. Yang awalnya 5 atau yang akhirnya 2 pasangannya itu. Kita tidak temukan. Nah, di sini yang karena kita memang tidak temukan, kita pindah ke frekuensi 1. Saudara ceklah satu persatu dari semua kemungkinan-kemungkinan ini. Nah, yang akhirnya 2, kita cek, akhirnya 2, ketemu kita, 3, 2. Nah, 3 memang belum desain ya. Atau yang awalnya 4, awalnya 5, itu kita tidak temukan. Sehingga M32 inilah yang kita pilih. Maka ini kita masukkan
sebagai pilihan untuk urutan ini. Sehingga kita di sini sudah menemukan urutan yang baru. Pertanyaannya, apakah urutan-urutan ini menghasilkan total bobot yang lebih kecil? Itu pertanyaannya. Apakah total bobotnya urutan ini lebih kecil ya dibandingkan urutan awal, yaitu M1, 2, 3, 4, 5. Mana yang lebih kecil? Kita harus buktikan. Maka kita gambarkan lagi dengan urutan-urutan yang sudah berbeda. Nah, di sini saudara harus hati-hati. Buat from to chart dengan urutan-urutan yang terbaru tadi. Urutannya 3, 2, 1, 4, 5. Dan isikan frekuensi perpindahnya ini sesuai dengan hubungannya. Perhatikan di sini M3 dengan M2. Nah, kita cek di data berapa hubungan antara M3 dengan M2. Masukkan FIJ-nya di sini, frekuensinya. Ya. Ya tentunya ini mengacu aja ke from to chart awal tadi ya, itu kan datanya kan sama. Hanya saja sekarang posisinya yang berbeda. Nah, setelah itu kita lakukan model perhitungan bobot. Sudah berikan bobot yang di atas diagonal seperti ini. 1, 2, 3, 4. Di bawah garis diagonal seperti ini. 2, 4, 6, 8. Kita lakukan perhitungan. Ya, kita hitung bobotnya. Maka langkah maju kita temukan total bobotnya 42. Langkah mundur total bobotnya 26. Sehingga jumlahnya 42 tambah 46, 90. Karena total bobot urutan baru ini kecil dari urutan awal, maka saudara bisa simpulkan bahwa urutan yang kita temukan ini sudah lebih baik dibandingkan urutan sebelumnya. Maka saudara bisa hentikan proses perhitungan. Dan kita sudah temukan urutan yang lebih baik. Demikian penjelasan untuk metode trial and error.